Oke ya, ini benar rekam agar nanti bisa untuk belajar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini diberikan kesehatan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian. Minggu yang lalu sudah diberikan tugas yaitu untuk membuat narasi gitu ya, menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang minggu lalu sudah diringkas dalam bentuk tabel-tabel. Kalau minggu yang lalu kan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang dijelaskan dalam bentuk narasi, dalam bentuk deskripsi, dan setelah itu menjelaskan mengenai perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan. Tuh. Dan kita nanti akan melanjutkan dengan materi jenis dan metode pengumpulan data. Nah, masing-masing kan sekarang sudah mempunyai judul penelitian, kemudian penelitian terdahulu sudah ada, bisa menentukan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu atau yang disebut dengan riset gap, kesenjangan penelitian. Jadi ada eh, penelitian yang belum dilakukan. Oke, kita akan mereview hasil dari tugas yang sudah dilakukan. Oke, kita cek dulu yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 sudah masuk. Oke, yang pertama kita akan membahas dari punyanya Aura ya. Coba lihat di sini. Oke, ini judulnya Aura itu adalah pengaruh implementasi implementasi akuntansi hijau dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Oke, berdasarkan judulnya ini, Aura menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya. Di sini nanti pengujian hipotesis, ada variabel independen yaitu X1 dan X2. Kemudian ada variabel dependen yaitu Y, di sini penghindaran pajak. Dan ada variabel di sini variabel moderasi gitu ya. Notasinya biasanya bukan Z ya. Z itu biasanya untuk yang intervening. Tapi nanti diubah aja gitu ya. Oke, ini saya kira untuk model ya, untuk model penelitiannya sudah sesuai. Jadi model penelitian ini sudah sesuai dengan judulnya gitu ya. Ada X1, X2, oh tipe ya ini. Yang X1-nya apa? Ya tipe ya, X1-nya akuntansi hijau. Ini akuntansi hijau. X2-nya profitabilitas, D-nya penghindaran pajak. Di sini variabel moderating atau moderasi ya. Variabel moderating ini nanti kita uji untuk menunjukkan apakah corporate social responsibility itu memperlemah atau memperkuat pengaruh antara akuntansi hijau terhadap penghindaran pajak dan juga profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Jadi untuk moderating ini memperkuat atau memperlemah. Kalau hasilnya negatif berarti memperlemah, nanti kalau hasilnya positif berarti memperkuat. Dan harus kalau hasilnya signifikan. Kalau hasilnya tidak signifikan berarti ya tidak memperkuat, dia tidak memperlemah. Oke, nanti dianalisis data kalau itu. Oke, dari sisi untuk model penelitiannya sudah sesuai dengan judulnya.
Kemudian kemarin untuk penelitian terdahulu sudah dikumpulkan gitu ya dan sudah diringkas seperti ini. Kita lihat di sini untuk aura, akuntansi hijau dan profitabilitas sebagai variabel independen. Berarti eh, yang sama persamaannya itu di Fitriani dan Sungkar. Sama-sama menggunakan variabel independen, green accounting, dan profitabilitas. Tetapi perbedaannya dengan Fitriani, kalau Aura ini, kalau Fitriani kinerja keuangan, kalau Aura apa? Penghindaran pajak. Penghindaran pajak. Ya, kemudian yang menggunakan penghindaran pajak, apakah ada? Nah, ini tax avoidance dari Priscilia. Nah, ini berarti juga yang sama adalah variabel Y-nya, yaitu apa? Penghindaran pajak. Tapi perbedaannya untuk Priscilia, variabel independennya hanya satu, hanya green accounting atau akuntansi hijau. Kalau punya aura ditambah profitabilitas, yang itu sama dengan tadi punyanya Fitriani. Itu ya. Oke. Jadi nanti dijelaskan seperti itu. Oke, eh, tugasnya adalah yang pertama menjelaskan penelitian terdahulu secara deskripsi, bukan tabel-tabel. Kalau ini kan tabel-tabel kan. Nah, kalau di pendahuluan itu tidak tabel-tabel ininya penyajiannya nanti penjelasannya. Penelitian terdahulu itu nanti juga dimasukkan ke latar belakang. Masukkannya dalam latar belakang dalam bentuk deskripsi seperti ini, ya, deskripsi. Yang dimasukkan di dalam latar belakang itu terutama temuannya. Jadi terutama adalah meneliti variabel apa, hasilnya bagaimana. Contoh, coba kita lihat yang punyanya Ora. Pada penelitian jurnal sebelumnya, gak usah pakai jurnal ya. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan itu oleh Fitriani dan Sukar, bla 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 gitu. Atau seperti ini juga bisa. Penelitian sebelumnya terkait tentang green accounting atau tentang tax avoidance atau penghindaran pajak, keterkaitannya dengan green accounting dan profitabilitas telah dilakukan oleh siapa 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 siapa. Fitriani dan Sungkar menemukan gini, gitu kan? Ini menemukan ini menemukan ini, seperti itu juga bisa. Stylenya berbeda-beda. Anda harus banyak baca skripsi dan artikel agar bisa me, ini ya, agar bisa mempunyai pengetahuan tentang berbagai style bagaimana menulis penelitian sebelumnya. Ini contohnya punyanya eh, Aura ini masih kurang pas gitu ya. Jadi penelitian sebelumnya jangan memiliki perbedaan dulu. Kan tugasnya menjelaskan penelitian sebelumnya seperti apa. Baru bawahnya perbedaan dengan penelitian ini. Contoh yang bimbingannya Bu Nur sebelumnya. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini contoh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menggunakan teori fraud triangle dalam penelitian tentang fraud ialah penelitian dilakukan oleh Nur Saidah. Nggak usah Nur Saidah, kalau di dalam cukup Saidah, Hartati, dan Muhajir, itu ya. Jadi kalau menulis citasi, tidak usah ditulis nama lengkap, tapi nama apa? Akhir, ya, nama akhirnya. Jadi Sayyidah, Hartati, dan Muhajir tahun 2020 nggak usah lengkap. Dengan judul seperti Academic Cheating yang membahas kaitan antara faktor-faktor triangle dan ini.
boleh tidak menyebutkan temuan, boleh. Seperti ini, contoh. Tapi menjelaskan mengenai bahwa penelitian tentang fraud yang menggunakan fraud triangle telah dilakukan oleh Saida dan kawan-kawan. Gitu ya. Yang membahas kaitan atau meneliti, yang menguji, bukan membahas. Kalau meneliti, membahas itu kan yang menguji kaitan antara faktor fraud triangle dengan kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini contoh dari bagaimana kita membuat narasi, membuat penjelasan, membuat deskripsi mengenai penelitian terdahulu. Contohnya seperti ini. Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh atau selain itu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengendalian dan fraud triangle untuk mendeteksi adanya kecurangan dilakukan oleh siapa siapa siapa. Itu juga boleh. Macam-macam style. Ini salah satu contoh style menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Ini lanjutannya. Ahmad Alif, Nur Fatimah dengan judul bla 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 dan sebagainya. Tidak perlu judul ditulis juga nggak apa-apa, ya, nggak perlu. Ada juga yang style nggak usah ada judulnya. Penelitian fraud yang dilakukan oleh Saida dan kawan-kawan dalam kurung tahun berapa, ya, yang menguji variabel independen ini terhadap variabel independen ini menemukan titik-titik itu juga bisa tergantung stylenya masing-masing, ya. Jadi banyak baca skripsi dan artikel bagaimana mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu. Oke, coba contoh yang lain. Jadi punyanya Aura, apa yang harus diperbaiki? Apa Aura yang perlu diperbaiki? Ya, jadi dijelaskan dulu penelitian sebelumnya. Anda boleh menjelaskan terkait dengan judulnya, variabel yang diteliti, dan temuan. Itu ya. Judul boleh tidak ditulis. Kalau itu menjadi kebanyakan. Tapi boleh ditulis gitu ya. Kalau skripsi kan enggak dibatasi halaman. Sehingga Anda bebas untuk menulis, artinya menjelaskan panjang lebar itu bebas di dalam skripsi. Kecuali di dalam artikel yang dibatasi. Biasanya untuk katanya, untuk jumlah kata 7.000, maksimal 7.000. Berarti kita harus pandai-pandai untuk meringkas. Kalau judul tidak perlu, tidak usah. Kan gitu. Kalau skripsi menjelaskan panjang lebar tidak masalah. Berarti judul silakan ditulis juga nggak apa-apa agar menjadi pengingat variabel yang diteliti. Kemudian temuannya apa? Itu yang ada di latar belakang. Jadi boleh Anda menulis judulnya. Judul, variabel yang diteliti, dan temuan. Temuan. Temuan itu apa? Hasilnya dari variabel yang diteliti itu temuannya bagaimana? Ini yang contoh kuantitatif. Nanti kualitatif kan ada ya punyanya Michelle. Nanti kita buka sudah upload. Ya, oke. Ini contoh yang punyanya Aura di mana menggunakan pendekatan kuantitatif. Baru setelah itu menjelaskan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jadi ini kalau Aura kan langsung penelitian jurnal sebelumnya mengenai perbedaan fundamental dengan studi yang dilakukan. Kebalik ini Aura, maksudnya penelitian terdahulu dengan penelitianmu. Bukan membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, tapi membedakan semua penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Jangan ngapain kita menganalisis orang lain.
Jadi aura ini kita tidak membedakan penelitian ini antar peneliti-peneliti ini enggak, tapi semua penelitian ini kita jelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian kita. Ini mana? Oke, jangan pakai saya kalau nanti dalam skripsi ya, penelitian ini. Nah, saya kamu kalau nanti. Saya, kamu, kita, kamu. Oke, coba kita baca. Penelitian jurnal sebelumnya memiliki perbedaan fundamental dengan penelitian dengan studi ini kebanyakan kata-kata yang nggak perlu. Jangan menggunakan, nggak perlu menggunakan perbedaan fundamental. Fundamental itu kan dasar toh. Dasar Anda itu nggak sampai filosofi. Dasar itu filosofi, filsafat. Kita nggak sampai ke sana. Belum sampai perbedaan fundamental. Cukup perbedaan itu saja ya. Yang dilakukan oleh Fitriani dan Sungkar dan sebagainya, terutama pada yang digunakan. Jika ketiga penelitian tersebut berfokus pada dampak akuntansi hijau terhadap kinerja keuangan dan pencapaian SDGs, penelitian ini, gitu ya, penelitian ini bukan mengalihkan, menggunakan, gitu loh. Hati ya, bukan hati-hati, menggunakan bahasa yang efektif, yang diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, tidak usah ditambah-tambahin ya. Misalkan kan seperti penelitian sosial justru mengalihkan fokus pada fenomena. Itu kata-kata yang tidak perlu kita lakukan, kita pakai sebenarnya. Jadi cukup penelitian ini menggunakan penghindaran pajak, tidak seperti penelitian ini yang menggunakan variabel independen yaitu SDGs dan apa tadi kinerja keuangan. Oke, boleh seperti ini apa aura, tapi kata-katanya kalimatnya kalimat bahasa Indonesia yang baik atau yang dulu kan EYD, sesuai EYD. Jadi kata-kata yang dipilih, kalimat yang disusun itu kalimat yang efektif. Selain itu, meskipun Iwayan menggunakan jalur saya, nah, jangan enggak, oke, enggak usah selain itu meskipun, nah ini kan apa? Selain itu meskipun, nah ini terlalu boros, betul betul boros boros, boros kata-kata, terlalu boros. Jadi peneliti lain kan gitu toh. Peneliti lain Iwayan Putra dan kawan-kawan menggunakan sementara penelitian ini menggunakan memberikan pembaharuan model ya nggak perlu juga ora nggak pakai boros kata-kata sih ora ora ini hal ini bertujuan untuk menguji apakah komitmen oke. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian ini oke nanti ini diperbaiki ya Aura. Jadi termasuk persamaannya ya, artinya persamaan dan perbedaan. Kalau kemarin kan tugasnya perbedaan saja, yang tapi nanti kalau di dalam menulis latar belakang termasuk persamaan. Coba kita lihat yang contoh ini. Ini misal seperti ini ya, contohnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, variabel independen penelitian ini adalah Frothy angle dan pengendalian internal dengan populasi yang digunakan dengan populasi perusahaan tambang. Misal seperti itu. Nah, peneliti memilih sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena bla 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 gitu ya. Kalau Anda memilih populasinya, misal Aura memilih populasi apa? Judulnya tadi apa? Hmm? Oke, itu dijelaskan ya. Mengapa memilih perusahaan-perusahaan yang berada di bawah indeks Sri Kelhati? Itu dijelaskan nanti ya. Oke, seperti itu. Jadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oke, coba jadi seperti itu ya Aura.
Jadi nanti tambah persamaannya kalau jadi minggu depan apa tugasnya? Membuat latar belakang. Tapi Anda sudah punya bahan kan gitu ya, sudah punya bahan. Tinggal melengkapi. Oke, ini Aura. Lanjut, siapa yang sudah? Yang nomor 2 yang upload siapa? Hmm? Misal. Misal yang mana? Bawah. Oke, kita lihat yang punyanya Misal. Oke, judulnya Analisis Implementasi Sistem Kortek terhadap Efektivitas Kelancaran Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Oke, ini penelitian terdahulunya. Kemarin sudah kita bahas. Waalaikumsalam. Kita lihat perbedaan penelitian ini terdahulu. Oh, langsung perbedaan juga ya. Jadi tambahkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Seperti tadi ya contohnya. Ya, jadi penelitian tentang implementasi sistem Kortek sudah dilakukan oleh siapa, siapa, siapa gitu ya. Nah, ini boleh juga di dalam menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, itu misal juga menjelaskan mengenai pendekatan penelitiannya. Karena penelitian misal kan kualitatif, deskriptif kualitatif. Jadi boleh nanti di dalam menjelaskan mengenai penelitian terdahulu itu juga dijelaskan pendekatannya. Karena nanti bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Termasuk boleh menjelaskan mengenai perbedaan pendekatan penelitian yang digunakan. Ya, jadi ini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habibie. Kalau lebih dari 2 boleh DKK, ya. Kalau 2 aja kan misalkan Sayyidah dan Hartati. Tapi sudah 3, Sayyidah dan kawan-kawan. Jadi ini yang dilakukan oleh Habibie dan kawan-kawan yang meneliti tentang efektivitas ini terhadap gigi. Penelitian ini menemukan bahwa itu juga bisa tidak harus dalam satu kalimat untuk penelitian terdahulu. Jangan dalam 2 kalimat juga boleh. Penelitian yang dilakukan oleh Habibie ini menggunakan fokus penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan aplikasi Kortek, kendala wajib pajak, solusi pemerintah, dan dampak implementasi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menemukan bahwa, nah ini kan temuannya, menemukan bahwa pada tahap awal implementasi Kortek didominasi terjadinya masalah teknis dan sebagainya. Itu temuannya. Boleh dalam 1, 2, 3 kalimat untuk satu penelitian terdahulu, gitu ya. Nah, ini penelitian ini menggunakan juga deskriptif kualitatif. Penelitian lain dilakukan oleh Verina Octaviana Sari Oding. Ini 1 orang ya. Dilakukan oleh Oding dan Suryaningrum. Nah, juga pendekatan yang berfokus pada analisis dampak implementasi terhadap kepatuhan klien di kantor jasa akuntan. Nah, ini juga kualitatif sama penelitian ini menemukan apa gitu ya. Ini jasa akuntan di mana? Boleh disebut ya. Boleh disebut tempatnya. Ya, tempatnya. Ini kayaknya di Jogja ya. Dia Hari Surya. Oh, ini di PN, ini temennya Bu Nur sih, dosen akuntansi Budia Hari Surya Ningrum. Oke, kemudian ini berikutnya penelitian oleh
Muniroh dan Sucah Sucah Yati gitu kan. Oke, ini terkait dengan kualitatif juga. Nah, ini yang penelitian dari link. Nah, ini kuantitatif gitu ya, dengan variabel variabel indikator dan sebagainya. Gini. Jadi nanti untuk persamaannya boleh menjelaskan persamaannya dengan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada implementasi Cortex. Nah, perbedaannya dengan penelitian misalkan link, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu juga bisa seperti itu ya. Kemudian tempat juga bisa, misal karena kualitatif ya, tempat perbedaan tempat bisa, aura juga bisa, ya. Jadi kalau aura misalkan di perusahaan-perusahaan yang ada di bawah indeks Rike Hati. Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang apa? Itu juga menjadi perbedaan. Jadi perbedaan terkait dengan pendekatan bisa, terkait dengan fokus juga bisa, terkait dengan tempat juga bisa. Oke, seperti itu. Misal sudah jelas? Oke. Kemudian untuk perbedaan penelitian. Penelitian ini memiliki perbedaan. Tidak usah kata mendasarnya dihapus sama dengan ini tadi so aura pakai fundamental, misal pakai mendasar. Tidak usah pakai mendasar. Perbedaan penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama pada aspek subjek. Oke, subjek kan berarti yang diteliti ya, informan dan fokus analisisnya. Tidak usah jika. Penelitian awal dan ini Kak, nama awalnya apa nama akhirnya yang ditulis? Nawal dan Diaran ini. Coba cek mana Nawal. Nah, bukan penelitian Muniroh dan Sucawati. Ya, yang ditulis nama akhir, bukan first name, tapi last name, nama akhir. Penelitian Muniro dan Sucahyati meng, men- bukan tidak usah gini ya. Kamu juga boros kata lagi. Lebih banyak, nggak usah lebih banyak, apa banyak sedikit itu nggak usah. Ya, penelitian tadi Muniro memfokuskan pada, nah seperti itu, memfokuskan pada teknis prosedur teknis pelaporan PPh dengan menggunakan konteks pada perusahaan tertentu. Nggak boleh ada tertentu dalam penelitian itu. Harus sudah jelas. Kan sudah jelas di Muniroh itu. Siapa yang diteliti. Pada perusahaan titik-titik. Jangan tertentu. Nggak boleh ada kata tertentu. Nggak jelas kalau tertentu itu. Sudah harus nyebut perusahaannya apa. Apakah perusahaan apa itu sudah ada di artikelnya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, titik. Sebutkan ini dulu penelitian-penelitian lainnya. Oh, tapi tadi sudah di atas sih ya. Penelitian ini dengan skala yang ini yaitu aja. Oh, jangan begitu. Kalau tadi kita jelaskan mengenai apa? Perbedaannya terkait dengan fokus, ya, fokus. Oleh karena itu perbedaannya juga ada di fokus. Kalau penelitiannya Muniro, fokusnya terkait dengan prosedur teknis pelaporan PPh, 21 dengan sistem Cortex di misalkan sama-sama nanti 21 tapi ini di mana misal di mana gitu ya kan sama toh kalau ini terkait dengan kalau Muniro dengan sistem Cortex enggak penggunaan terbukti menginvensi oh dengan sistem Cortex sama-sama ya berarti nanti sama-sama persamaannya itu adalah fokusnya
Fokusnya yaitu terkait dengan prosedur pelaporan PPh 21 dengan sistem Kortek. Itu persamaannya. Fokusnya sama, yaitu terkait dengan atau ruang lingkup ya, ruang lingkup. Kalau fokusnya kan lebih fokus nanti, apakah prosedurnya itu tidak manfaat, kendala, nah itu fokus. Ya, kalau terkait prosedur dan sebagainya ini lebih pada nanti ruang lingkupnya. Jadi sama-sama meneliti gitu ya terkait dengan prosedur pelaporan PPh 21 menggunakan sistem Kortek. Itu persamaannya. Boleh nanti untuk perbedaannya kalau Muniro menelitinya di mana, misal di mana? Ya. Misal Muniro di wajib pajak orang pribadi di mana? Kalau misal wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Itu bisa. Itu menjadi persamaannya sama-sama meneliti mengenai prosedur pelaporan PPh 21 dengan sistem Kortek. Perbedaannya penelitian Munaro meneliti di mana, penelitian misal meneliti di Surabaya. Oke, fokus. Untuk fokus penelitian, kalau Muniro, lihat apa fokusnya. Tadi. Nah, ini penggunaan terbukti tentang efisiensi, berarti efisiensi dan kendala. Nah, pada pada masa transisi ini juga bisa. Ini tahun berapa? 25. Oh, sekarang juga ya. Sama-sama masa transisi ya, sama-sama transisi. Jadi kalau Muniro ya, Muniro ini fokus pada efisiensi dan kendala di dalam penerapan sistem Kortek dalam pelaporan PPh 21. Nah, nanti perbedaannya dengan misalkan misal selain efisiensi dan kendala juga meneliti mengenai manfaat. Itu juga bisa. Tambah lagi harapan wajib pajak untuk sistem ke depan. Nah, itu juga bisa. Saran terkait saran wajib pajak untuk perbaikan sistem. Itu juga bisa. Jadi perbedaannya boleh ditambahkan di fokus penelitian. Tidak hanya mengenai efisiensi dan kendala dalam penerapan Kortek, tetapi juga manfaat dan harapan dari wajib pajak untuk perbaikan sistem Kortek. Itu bisa. Itu Kak Muniro kan gitu. Nah, ini faktor penghambat dan sebagainya. Jadi nanti bisa menjadi persamaan ketika kita menambahkan tadi manfaat berbeda dengan penelitiannya Muniro, tapi bisa menjadi persamaan di penelitian yang lain. Kan seperti itu. Ada enggak di sini yang meneliti mengenai manfaat? Keterlambatan mengganggu respon pemerintah bersifat disintegrasi. Temuannya apa? Terbukti efisien, ciptakan efek dampak positif. Nah, ini kan sama, dampak positif itu manfaat. Siapa penelitiannya? Nah, link 2025. Jadi, perbedaan penelitiannya Michelle dengan penelitian Muniro, bahwa penelitian Michelle tidak hanya meneliti mengenai efisiensi dan kendala penerapan atau implementasi sistem Kortek, tetapi juga meneliti mengenai manfaat dan harapan dari wajib pajak untuk perbaikan sistem ke depan. Penelitian mengenai manfaat sistem Kortek juga diteliti menjadi nanti persamaan penelitian misal dengan persamaannya dengan penelitiannya link seperti itu ya. Jadi kita intinya kan mereplikasi itu tidak hanya satu penelitian, tapi bagaimana kita mengelaborasi penelitian-penelitian yang ada menjadi penelitian ala misal, penelitian ala aura. Tapi bukan menyontoh satu penelitian.
Contohnya bagaimana tadi? Contoh misal menggunakan referensinya Muniro, tapi Muniro kan hanya meneliti tentang efisiensi dan kendala korteks. Nah, penelitiannya misal ditambah manfaat dan harapan wajib pajak. Kalau harapan wajib pajak tidak ada semuanya di sini. Nah, berarti ini menjadi kebaruan. Kalau kita di AS3 itu kan kebaruan, tapi Anda cukup perbedaan gitu aja ya. Cukup perbedaan, yaitu perbedaan yang belum ada di penelitian-penelitian sebelumnya yang menggali tentang apa tadi? Harapan wajib pajak untuk perbaikan sistem ke depan. Boleh di ini juga peran pemerintah di dalam mendukung implementasi sistem korteks seperti apa. Bisa ditambahkan peran pemerintah dan sebagainya, banyak yang bisa kita tambahkan terkait dengan fokus ya, fokus. Jadi kalau fokus itu kan kalau penelitian kualitatif fokus itu kan harus sudah jelas meneliti mengenai prosedur penerapan sistem korteks untuk pelaporan PPh 21. Fokusnya apa? Fokusnya adalah menggali mengenai manfaat sistem korteks dalam pelaporan PPh 21. Menggali mengenai kendalanya, menggali mengenai harapan wajib pajak, dan juga konsultan pajak atau akademisi kalau itu menjadi informan. Kalau informan wajib pajak ya harapan wajib pajak. Selain itu apa? Ya menggali tentang peran pemerintah selama ini menurut wajib pajak. Jadi kan itu ya contoh dari bahwa kita meneliti menggunakan referensi, tetapi kita tidak mencontoh apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi mengelaborasi. Kayak misalkan memasak itu membuat resep sendiri. Tapi kan membuat resep itu kan sudah baca-baca referensi toh. Ketika mau membuat donat, itu bahannya apa? Kita sudah tahu bahannya. Tepung ini. Oh, kalau di sana tepungnya sekian, oh kita nggak seperti itu. Contohnya gitu, menulis itu seperti juga kita membuat resep. Kita punya referensi, tapi kita tidak plek dengan referensi tersebut. Kita punya resep sendiri, penelitian ala Adele, penelitian ala Michel, dan macam-macam. Ya, oke, perbedaannya bisa seperti itu ya, misalnya sudah jelas? Ya. Kalau penelitian kualitatif tidak perlu ada model penelitian seperti punyanya Aura, karena kita kan tidak ada variabel. Siapa yang mengupload setelah misal? Hmm? Ilma, upload misal Ilma. Lemot. Oke, ini judulnya mana Ilma? Ilma. Judulnya mau Ilma. Judulnya tulis di sini. Bener, harus ada judulnya. Bingung kalau nggak ada judulnya. Apa judulnya? Bentar. Oke, Ilma, transformasi digital. Transformasi digital, sistem korteks. Terus, hmm? Kok pengaruh kemudahan loh? Masa gini? Coba judulmu kok gini? Ya apa sih? Coba. Hah? Kok betul aja di grup tinggal kopas. Masuk sistem digital kok mah pengaruh.
Sudah? Ayo, dikupas. Forward. Sudah? Hah? Wah, tuh ini. Tinggal kupas saja. Transformasi digital sistem kortek pengaruh kemudahan dan kemampuan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kemarin kayak sudah direview tak judulnya belum? Kok ada pengaruhnya di sini? Pengaruhnya jangan di sini. Pengaruhnya adalah di sini. Pengaruh transformasi digital sistem kortek kemudahan dan kemanfaatannya dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengaruh terhadap berarti kemudian kemudian terhadap atau kalau dalam meningkatkan berarti gini. Transportasi ini dan kemanfaatan apa ini? Sistem kortek juga. Kalau gitu sistem korteknya ditaruh di mana? Transfer kemudian kemanfaatan sistem kortek, transformasi digital, kemudahan dan kemanfaatan sistem kortek dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Ilma, lihat ini judulnya seperti ini. Kelihatan tak di situ? Jelas toh? Jadi seperti itu ya Ilma. Untuk penjelasan mengenai penelitian terdahulu seperti yang Bu Nur tadi contohkan ya. Ya, oke sekarang ini stylenya Ilma untuk paragraf penelitian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ilma satu-satu di sini misal Dewi Oktaviani, penelitian ini memiliki hmm, kalau sudah perbedaan gini loh, misalkan awalnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan apa-apa-apa. Itu diawali dengan seperti itu. Peneliti Oktaviani dan kawan-kawan tahun 2025 meneliti langsung gini ya, nggak usah karena sudah di awal ya ada intronya. Sebelum tidak langsung Dewi Oktaviani tapi di intro dengan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan apa misalkan terkait dengan variabel ini baru dijelaskan Oktaviani nggak usah pakai Dwi ya apa last name Oktaviani dan kawan-kawan 2025 mengkaji pengaruh pemanfaatan sistem kortek terhadap dan kesehatan sebagainya. Penelitian ini, gitu ya, bukan mengarah, tapi menguji, ojo mengarah. Kalau bahasa dalam penelitian itu menguji, menganalisis, itu kalau kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif biasanya menggali, kan gitu, mendeskripsikan, menjelaskan, ya itu biasanya menganalisis sih, jangan menjelaskan saja, menggali, menganalisis gitu ya. Jadi bukan penelitian ini menguji transformasi digital bukan melalui, coba kalau digambar ini bukan melalui, gambarnya kalau punyanya Ilma itu hampir sama dengan punyanya Aura tadi, tapi tidak pakai ini ya, kamu nggak pakai ini. Tapi X satunya apa tadi? Transformasi digital.
kemanfaatan X2, kemudahan X3, tapi semuanya itu terkait dengan sistem korteks. Transformasi digital sistem korteks, kemanfaat X1, X2-nya, kemudahan sistem korteks. S3-nya adalah kemanfaatan sistem korteks. Gambarnya seperti ini, tapi nggak pakai yang moderasi. Y-nya apa? Kepatuhan suka rela. Jadi nggak ada melalui. Kalau melalui kan variabel, ada variabel intervening, ada variabel antara. Nanti ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Tapi Ilma nggak menguji itu. Tapi mengujinya hanya variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, di penjelasannya Ilma itu ya tidak perlu menulis mengenai melalui. Melalui itu artinya ada variabel intervening. Penelitian ini ya kalau gitu penelitian ini menguji menguji transformasi digital bukan melalui ya. Perbedaannya apa tahu? Kalau Octaviani ini pemanfaatan, literasi pajak, kemudahan. Berarti perbedaannya di mana? Penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan sukarela. Kalau Octaviana kan kepatuhan saja, tapi penelitian ini menggunakan kepatuhan sukarela. Jadi untuk perbedaan penelitiannya bisa juga dijelaskan Octaviani dan kawan-kawan menguji variabel independen yaitu pemanfaatan sistem korteks, literasi pajak, dan kemudahan akses dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan sukarela. Itu menunjukkan perbedaan penelitiannya Octaviani dengan penelitiannya Ilma. Penelitian selain itu kan juga menggunakan variabel independennya adalah transformasi digital dan kemudahan. Kalau kemudahan, kemanfaatan sama dengan yang digunakan oleh Octaviani, ya sama-sama. Berarti nanti kalau persamaannya sama-sama menggunakan variabel independen pemanfaatan dan kemudahan sistem korteks. Perbedaannya, Octaviani menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ini first name atau last name? Last tema Luru dan Cahyono berfokus pada pengaruh transformasi kesehatan. Jangan berfokus ya. Kalau berfokus ya ini lebih bahasa dalam penelitian kualitatif, ya. Menguji ini. Sementara penelitian ini menguji ini, gitu ya. Paragraf riset gap dan novelty. Loh, ini sudah disebut riset gap ini. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa kesenjangan yang menunjukkan pentingnya. Di buku panduan ada riset gap dan novelty. Di buku panduannya. Udah dapat buku panduan belum? Enggak, ya soft file aja. Sudah dapat soft file buku panduan penulisan skripsi? Belum. Kayaknya kalau S1 nggak pakai ini. Nggak pakai ini. Cukup perbedaan dan persamaan saja. Kayaknya lo ya. Tapi nanti dicek ya. Yang disebut kesenjangan itu mana yang belum diteliti. Contoh tadi untuk kalau kalau memang ada kesenjangan ya, ada riset gap, kesenjangan dan novelty. Contoh punyanya Ilma, kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kepatuhan sukarela. Sementara untuk penelitian terdahulu menggunakan kepatuhan tanpa ada kata sukarela. Kan gitu.
Sehingga itu menjadi novelty atau kebaruan dalam penelitiannya. Ini Mas Wahyu sebenarnya ini bukan, kalau tingkat S1 nggak perlu novelty, cukup persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Riset gapnya adalah penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan kepatuhan suka rela. Penelitian ini menggunakan kepatuhan suka rela sebagai variabel dependen. Tadi untuk aura apa? Kalau begitu untuk kesenjangannya boleh di kesenjangan itu boleh perbedaan penelitian dan ini ya. Penelitian terdahulu belum ada yang menggabungkan. Misal punyanya, misal penelitian terdahulu belum ada yang menggabungkan eh, fokus penelitian yaitu manfaat bla 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 dengan harapan wajib pajak untuk perbaikan sistem ke depan. Itu bisa menjadi riset gap. Kesenjangan riset akhirnya kita teliti. Ya, itu kalau dalam S3 kalau memang kebaruan itu memang sesuatu yang benar-benar baru. Gitu ya Ilma. Oke, setelah Ilma siapa? Setelah Ilma siapa tadi yang upload? Yang upload? Coba lagi nih. Kita cek. Kita cek. Ini siapa? Ini siapa tadi? Kok hanya yang upload berapa orang? Imatrio. Imatrio ya. Pengaruh insentif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kecamatan Sukolilo. Imatrio kurang satu lagi lah variabel independennya ya. Insentif pajak. Oke, sama-sama berarti kepatuhan. Tadi bedanya kalau eh, Ilma itu kepatuhan sukarela, kalau Imatrio hanya kepatuhan saja. Kemudian di sini untuk independennya insentif pajak dan pemahaman ya. Oke, mana penjelasannya? Oke. Meringkas referensi baik penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman menulis paragraf. Oke, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kematuhan wajib pajak sebagai ditemukan oleh Maili dan Firdaus yang menunjukkan dulu dulu. Dulu. Jadi ini sudah menunjukkan di bawah menunjukkan lagi. Coba Maili mana? Dulu dulu. Loh, kamu kok bisa menemukan Maili? Maili ini kok nggak ada? Hah? Coba masukkan ini di upload di grup untuk artikelnya Maili. Coba kita baca seperti apa. Artikelnya Maili dan Firdaus. Oke, sambil menunggu kita ganti yang lain. Oh, kita tadi Aura. Adel ya. Oke, boleh diupload di grup ya, Matrio. Untuk kita lihat seperti apa cara tidak jelas ya kali besar. Iya, mau tak besarkan tak bisa. Oke, lihat punyanya Adel. Pengaruh literasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan pemanfaatan sistem korporat terhadap kepatuhan. Beberapa kepatuhan ya. Sebenarnya Anda kurang bervariasi juga ya untuk apa penelitian di bidang perpajakan karena 3 orang dalam berapa orang pada satu kelas hanya sedikit orang itu apa kepatuhan. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, ini jurnalnya kepatuhan Y2-nya ada Y. Kalau moderasi bukan Y ya? Iya, Android. Ya, ya. Y. Kemudian yang Sufianti kesadaran, Y-nya kepatuhan. Kepatuhan semua. Oke.
terhadap kepatuhan tingkat pendapatan. Oke, oke. Penelitian kuantitatif yang diteliti oleh ini menunjukkan bahwa literasi pajak pemanfaatan ini seharusnya mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Sementara penelitian terdahulu berjudul. Oke, ini penjelasan mengenai penelitian terdahulu ya, Del. Iya. Kamu minum dulu, Del. Oke, penelitian terdahulunya, oke, penelitian nggak usah skripsi, penelitian terdahulu berjudul gitu aja, skripsinya nggak usah. Boleh seperti ini, stylenya Adele. Setiap orang punya style sendiri nanti dalam menulis itu ya, nggak harus ragam. Semua punya eh, ciri khas, ciri khas. Misal ini stylenya Adele. Penelitian terdahulu berjudul Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak yang fokus pada wajib pajak online dan variabel independen. Ini penelitiannya siapa, Adel? Oh, yang pertama ini. Oh, yang di tabel maksudnya. Oh, gitu harus disebutkan siapa yang meneliti ya. Oke. Berarti kan gini, disebutkan yang meneliti itu penelitian terdahulu berjudul bla 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 yang dilakukan oleh Swita tahun berapa menggunakan variabel kalau sudah ada judulnya nggak perlu dijelaskan mengenai variabel independen dan dependennya ya karena sudah tahu dari judulnya. Boleh langsung menemukan. Nah, karena sudah jelaskan judulnya. Kalau belum judulnya, misal siapa tadi penelitinya saya jelas. Suwita tahun 2025 meneliti menggunakan variabel independen ini literasi pajak, pemanfaatan dan kesadaran dan variabel dependen kepatuhan menemukan bahwa apa ini kalau belum disebutkan judulnya boleh dijelaskan mengenai variabel independen dan dependen yang digunakan atau moderasi atau intervening kalau ada. Tetapi kalau judulnya sudah disebut langsung boleh menjelaskan mengenai temuan. Karena itu nanti boros kata tadi ya, redundant. Jadi dalam nulis itu hindari mengulang. Mengulang yang sudah kita jelaskan. Itu menjadi boros kalimat namanya. Oke, pengaruh nilai dan budaya mengubah itu temuannya. Sekarang untuk oke model penelitian literasi pajak, pengetahuan perpajakan, pemanfaatan kortek dan kepatuhan pajak. Eh, Bu Nur sarankan karena beberapa kepatuhan pajak gitu ya, paling enggak carilah moderasi atau intervening untuk membedakan masing-masing orang ini ya, karena sudah 3 orang yang meneliti kepatuhan. Ada lagi enggak yang kepatuhan? Yang kepatuhan enggak, tapi yang kuantitatif. Kuantitatif juga kepatuhan. Oh, kuali nggak masalah karena beda kan. Yang kuantitatif yang artinya jadinya variabel dependennya kan sama nanti kecuali karena ditambahi sukarela ya. Nah, jadi gitu ya Adel. Paling enggak tambahilah agar juga tidak em, mirip banget dengan yang terdahulu. Tambahilah moderasi. Mungkin di penelitian terdahulu sudah ada yang moderasi. Contoh apa ini? Tingkat pendapatan sebagai bentar. Ada kan ini moderasinya kepatuhan bisa Y2-nya variabel apa ya? Yang ini loh. Apa ini? Y2 variabel moderasi. Apa Y2-nya? Nah ya, tapi apa nama variabelnya? Kamu baca lagi artikelnya, masa? Coba lihatan di artikelnya modelnya seperti apa. Ini misalkan ada tadi variabel moderasi tingkat pendapatan. Boleh di ini loh, ada ini loh. Wajib pajak orangnya dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi. Pakai aja variabel moderasinya tingkat pendapatan. Ya, biar agak membeda gitu kan. Nanti dengan punyanya Imatrio ya. Udah diupload.
Tinggal yang menjelaskan penelitian terdahulu ya ada ya. Tadi stylenya seperti itu. Ini contohnya tadi kan diteliti oleh ini perbedaannya. Ya kalau variabel penelitian A menggunakan variabel dependen ini. Penelitian ini menggunakan variabel dependen ini dan ditambah apa kan gitu ya. Kalau dikurangi nggak usah disebut ya. Misalkan penelitian terdahulu menggunakan 5, Anda menggunakan 4, 3 diambil dari penelitian itu, 1 diambil dari penelitian yang lain. Dikurangi apa nggak usah dijelaskan. Penelitian itu menggunakan 3 variabel yaitu ini seperti penelitian A dan ditambah variabel ini seperti penelitiannya C, misalkan seperti itu. Nggak perlu misalkan 5 penelitian ini penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel independen, tapi penelitian ini mengurangi variabel independennya menjadi 4. Nggak usah seperti itu. Kalau menambah boleh, tapi menambahnya dari artikel yang mana gitu ya. Oke, sudah jelas ya, Adel? Coba materi mana? Kita lihat. Hmm, ini ya, kita lihat materi. Satu contoh. Pengaruh pemahaman dan transaksi perpajakan terhadap sanksimu kok nggak masukkan malahan. Sanksimu masukkan. Iya, nah ini kan sudah 3. Udah ini aja. Tapi jangan persis ya, ya persis. Jadinya persis ini. Bentar, bentar. Kamu ada berapa? Ini jadi persis ya punyamu ya. Jangan persis sama sekali. Bentar, kita lihat. Jadi mana variabel yang coba Matrio. Kepatuh, judulmu. Insentif pemahaman dan kepatuhan pajak. Insentif pemahaman. Terus untuk yang di mana? Sudah. Kok harus dibuka tadi kok nggak ada? Ya, pemahaman, insentif, kepatuhan. Oke, mungkin satunya jangan sanksi ya. Ambil dari artikel lain. Biar biar nggak persis sama dengan ini artikel ini punyanya Stefani ini. Ya, boleh pakai ini ya. Imatrio. Imatrio kan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen. Tuh, sebentar, sebentar. Oh, mundur share screen ya. Oke, Imatrio. Dengan referensi sebelumnya dari Stefani, persamaannya dengan penelitinya Imatrio adalah sama-sama menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan dan insentif pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Ya, perbedaannya ini dilakukan di Kota Manado, MKM Kota Manado. Penelitiannya material di mana tadi? Di Sukolilo. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya dengan yang Stefani. Perbedaan lainnya, mungkin Imatrio bisa mencari variabel lain, variabel independen lain. Kalau di sini ke Stefani itu adalah sanksi perpajakan, coba cari artikel yang lain. Coba artikel yang lainnya apa variabelnya? Misalkan ini, pemahaman, insentif, sanksi. Oh, Stefani tadi. Yang lainnya coba, yang lainnya. Satu lagi aja. Untuk kita gabungkan untuk dimasukkan di sini. Apa? Coba. Nah,
Pengaruh pengangkutan perpajakan, sosialisasi, pemahaman dari kepatuhan dan pajak pada umum. Oke, oke. Berarti yang belum di sini adalah terkait pengetahuan dan sosialisasi perpajakan. Boleh dimasukkan itu. Jadi apa tadi insentif, pemahaman sama pengetahuan hampir sama. Jadi ambil salah satu. Pengetahuan sama pemahaman kan hampir sama. Kalau gitu ambil salah satu. Apakah menggunakan pengetahuan atau pemahaman satu saja tapi sosialisasi perpajakan boleh dimasukkan gitu ya atau tadi sanksi juga boleh masuk tapi punyanya imaterial ditambah sosialisasi perpajakan ya Stefani kan menggunakan sanksi untuk variabel dependennya ini kan variabel dependennya boleh semuanya sama tapi punyanya imaterial ditambah sosialisasi perpajakan yang referensinya dari Parso dan Rahmi. Ya, seperti itu ya. Ya, gitu ya Imatrio. Kamu eh, untuk variabel independennya, pemahaman, insentif, sanksi perpajakan sama sosialisasi, gitu ya. Hmm. Atau artinya kalau tiga sih ini cukup cuma yo lebih bagus juga empat juga artinya lebih lengkap gitu ya. Nah, untuk bagaimana menjelaskannya? Bentuk. Kita buka lagi. Ini ya, coba gimana? Meringkas penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penelitian bertujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, oke tujuannya nanti menulis paragraf penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman ini penganut oke seperti ini juga bisa langsung menunjukkan menyatakan bahwa kemudian kok sudah banyak kamu perbedaan ini dan penelitian pada jangan fokus ya tadi seperti yang contoh-contoh sebelumnya ya Imatrio perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel independen dan variabel dependen yang digunakan penelitian Stefani menggunakan tiga variabel independen yaitu insentif pemahaman dan sanksi sementara penelitian ini menggunakan menambah satu variabel yaitu sosialisasi perpajakan. Itu contoh dalam menulis apa? Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kemudian nanti juga tadi artikel yang kedua kan artikelnya Parso. Perbedaan dengan penelitian Parso adalah menggunakan variabel ini sementara yang penelitian ini menggunakan pemahaman pajak bukan pengetahuan perpajakan. Seperti itu ya. Jadi pandai-pandai kita menjelaskan dan mengelaborasi referensi sebelumnya. Jadi style setiap orang akan berbeda-beda. Itu contohnya ya, Matrio. Oke, siapa lagi yang sudah upload? Ini tadi siapa? Dewi. Pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Dewi Bu ya, ininya ya, pembimbingnya. Oke, Dewi. Untuk penghindaran pajak koneksi politik. Oke, ini aja kamu tambahi kepemilikan institusional yang sudah dari sini. Misal contoh penelitiannya dari Money Group ini loh. Jangan hanya dua variabel independen, Dewi. Tambahkan aja seperti yang di penelitian terdahulu. Yang bisa diambil apa? Kepemilikan institusional.
kepemilikan institusional dan boleh menggunakan nanti variabel kontrol ya. Ukuran perusahaan boleh. Tapi kalau variabel kontrol tidak usah disebutkan dalam judul. Nanti aja di dalam apa ketika menganalisis dan membuat persamaannya. Oke Dewi, ditambahkan di sini kepemilikan institusional ya. Kepemilikan institusional nanti boleh variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage. Perusahaan apa yang dipilih nanti? Ini kan sudah ada penelitian di sektor pertambangan, industri non keuangan, kemudian konstruksi, kemudian ini tidak disebutkan menggunakan apa, konstruksi, jasa dan sebagainya. Nanti rencana di sektor apa? Pertambangan. Oke, pertambangan ini sudah ditelitinya tahun ini kapan? Pertambangan. Oke, nanti dijelaskan mengenai apa pertambangan ya. Yang sektor apa sih yang terkait dengan koneksi politik itu selain pertambangan? Yang ada hubungannya dengan politik. Mungkin bisa juga yang apa ya? Oh, energi ya mungkin ya, tidak hanya pertambangan. Jadi energi mineral dan ESDM itu loh, sumber daya mineral. Energi, energi dan mineral. Pertambangan masuk sih, itu masuk energi mineral. Tapi energi tidak hanya pertambangan, apalagi ya. Paling tidak di sektor itu ya. Jadi tidak hanya pertambangan, tapi energi, Menteri ESDM itu loh, Menteri apa? Energi, sumber daya, alam, dan mineral. Di sektor itu ya, Dewi. Jadi tidak hanya pertambangan, ya. Dewi tidak hanya pertambangan, tapi sektornya yang energi, mineral, dan pertambangan gitu ya. Oke, untuk variabel independennya ditambahi kepemilikan institusional. Dan nanti kita pakai juga variabel kontrol. Oke, kita lihat di sini untuk tujuan pemilih perusahaan pertambangan, rendahnya kepatuhan di sektor pertambangan, penurunan kontribusi pajak. Tahunnya harus tahun yang terbaru ya Dewi. Kalau ini 2025, 2026, berarti paling enggak 2025, kalau belum ada 2024. Ya, untuk ininya. Jadi benar, tinggal memperbaharui mengapa memilih pertambangan ini. Tapi nanti tidak hanya pertambangan, tapi paling enggak energi mineral dan pertambangan. Coba nanti kita baca-baca ya. Potensi penerimaan besar namun tidak oke. Ini sudah benar di latar belakang nanti disebutkan alasan memilih sektor tersebut. Perbedaan sektor sumber, oke, sektor yang diteliti berbeda, tahunnya juga beda, periode waktu boleh, hasil pengaruh, hasil, oke. Yang belum adalah terkait dengan penjelasan penelitian terdahulu. Misal tadi seperti yang Bunur jelaskan, penelitian Pramono dan Asalam tahun 2019 menguji pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menemukan bahwa variabel koneksi politik dan ini temuannya. Penelitian ini menemukan bahwa secara simultan koneksi politik dan capital intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Secara parsial, koneksi politik tidak berpengaruh, sementara untuk capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Contoh penjelasan mengenai penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pramono dan Asalam adalah pada sektor yang diteliti. Penelitian Pramono meneliti sektor pertambangan tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini meneliti sektor pertambangan dan energi dan sumber daya alam. Misalkan seperti itu. Dengan periode waktu 2020 sampai 2025. Contoh itu penjelasan mengenai apa? Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel koneksi politik dan capital intensity sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependent. Seperti itu ya. Dewi nanti digambar variabel X ke variabel independen dan dependennya. Dikasih anak panah. Kalau variabel kontrol tidak perlu digambar. Cukup nanti akan kita uji gitu ya. Oke, siapa lagi yang sudah? Ada sudah, tinggal satu ini kan? Siapa ini? Misal sudah, berarti habis. Mana? Mana? Ini, oke. Oke, punyanya Ricardo. Analisis literasi akuntansi dan implementasi SAKMKM dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Kecamatan Sukodoyo. Variabel penelitian dan informasi skripsi. Ini gimana toh? Variabel ini ya, penelitian ini. Yang atasnya Ini. Oh, penelitian ini. Kalau penelitian ini literasi akuntansi plus sistem informasi terhadap skripsi. Artikel itu berarti penelitian terdahulu. Bingung benar bacanya. Sebentar, kok belum di share screen? Nanti bisa untuk belajar rekamannya. Oke, penelitiannya Ricardo judulnya Analisis Literasi Akuntansi dan Implementasi SAK. Berarti variabel independennya literasi akuntansi X1, X2-nya implementasi SKM, KM. Dalam mendukung transparansi Y1 dan akuntabilitas Y2 atau transparansi dan akuntabilitas menjadi Y1. Tapi kalau seperti itu berarti perlu tambahan variabel independen. Pilihan mana? Ricardo. Ini aja berarti transparansi laporan keuangan Y1, akuntabilitas laporan keuangan Y2. Apanya? Independen. Y1-nya kualitas. Kalau kualitas itu yang penting ada referensinya nanti. Lihat referensinya. Mana penelitian? Nah, harus ada referensinya ya. Coba penelitian terdahulu. Oke. Penelitian terdahulunya mana? Ini kan ini oke. Penjelasan, penjelasan dan itu. Penelitian yang disusun bukan disusun ya. Kalau penelitian yang dilakukan ya. Penggunaan kata-kata itu diperhatikan. Kalau penelitian bukan disusun, tapi penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Handayani dan kawan-kawan, karena 3 orang ya, Handayani dan kawan-kawan bertujuan menguji pengaruh literasi akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap akurasi pencatatan keuangan pada UMKM di Kabupaten Selayar. Dengan menggunakan kuantitatif para peneliti mengumpulkan data primer
temuannya menunjukkan bahwa literasi akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pencatatan keuangan. Nah, ini agak agak nggak relevan karena judulnya di sini menguji literasi akuntansi pemanfaatan sistem terhadap akurasi lapor pencatatan keuangan. Oleh karena itu temuannya terhadap akurasi pencatatan keuangan, bukan kualitas. Yang diukur bukan kualitas tapi akurasi. Kualitas lebih luas dari akurasi. Akurasi bagian dari kualitas. Kalau yang diteliti sesuai judulnya itu adalah terhadap akurasi pencatatan keuangan, maka temuannya ya terhadap akurasi pencatatan laporan keuangan, bukan terhadap kualitas laporan keuangan. Ya, ini namanya critical review. Apa? Review kritis kita terhadap sebuah artikel atau sebuah skripsi. Ketika kita sudah paham ilmunya, maka kita bisa melakukan critical review. Ini contoh kita mengkritisi, mereview secara kritis penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh Ricardo. Yaitu penelitiannya Handayani dan kawan-kawan, di mana tujuannya adalah menguji literasi akuntansi dan pemanfaatan sistem SIA terhadap akurasi, tapi temuannya di sini adalah berpengaruh literasi akuntansi dan pemanfaatan SIA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pencatatan keuangan. Ini yang tidak sesuai karena yang diteliti tadi di awal akurasi, kesimpulannya kualitas. Padahal mengukur akurasi berbeda dengan mengukur kualitas, gitu ya. Mengukur tinggi badan berbeda dengan mengukur berat badan. Mengukur kecantikan berbeda dengan mengukur misalkan hanya apa? Kes, apa? Kecantikan secara seluruh gitu ya. Kualitas itu anggap aja kecantikan satu orang. Kan ada bisa kecantikan karena warna kulitnya, bulu lentiknya dan sebagainya. Bulu mata, warna kulit, itu kan contoh bagaimana bagian-bagian yang diukur untuk mengukur kecantikan. Jadi kecantikan itu kan banyak. Apakah kecantikan dari sisi bulu mata, warna kulit, hidung, dan sebagainya. Nah ini sama, kualitas itu luas. Salah satu yang diteliti, salah satu bagian kualitas itu akurasi. Sehingga kita ketika meneliti akurasi itu bagian dari kualitas. Dan tadi contohnya kalau kecantikan misalnya itu hanya bulu matanya saja. Tapi kesimpulan kita kan tidak bisa ngomong bahwa cantik secara keseluruhan. Tapi yang cantik hanya bulu matanya. Paham ya? Jadi seperti itu. Anda kalau sudah menguasai ilmunya, bisa mengkritisi. Gitu loh. Perlu Anda mempunyai artinya tingkat pemikiran yang seperti itu. Oke, jadi Ricardo untuk variabelnya boleh tetap seperti ini berarti ada Y1, Y2. Nah, yang perlu artinya diperbaiki oleh Ricardo yaitu terkait dengan apa? Bagaimana menjelaskan penelitian terdahulu dan juga perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Seperti yang lain ya, tadi contohnya ya. Contohnya perbedaan penelitian Novi menggunakan literasi akuntansi dan pemanfaat sistem sebagai variabel dependen sama, itu persamaannya. Tapi perbedaannya terletak pada variabel dependen. Penelitian Novi atau Handayani menggunakan variabel dependen keakuratan pencatatan, tapi sementara penelitian ini menggunakan variabel dependen transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Itu contoh menjelaskan perbedaan ini dengan perbedaan sebelumnya. Oke, yang tidak mengupload soal, coba mulai di sana, jelasin.
Yang nggak mengupload jawaban. Ayo, mulai belakang aja, belakang, belakang. Ya, ya, Devina, Devina. Jelasin, jelasin. Punyamu seperti apa? Terus saya mengambil analisis penerapan nilai wajar investasi di dalam